Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mistikus. Cerita kali ini dikirimkan dari sobat mistikus yang bernama Andri. Melihat penampakan sosok menakutkan di area sebuah sekolah TK, part 2. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Satu tahun kemudian, tepat di akhir tahun, Andri diundang acara selamatan jam 8 malam pada Isya di rumah tetangganya. Saat berangkat, cuaca malam itu cukup berawan. Tapi, selepas acara, hujan pun turun dengan deras. Akhirnya, Andri dan yang lainnya menunda untuk pulang, sambil mengobrol dan menyantap sajian yang ada. Di tengah obrolan, ada salah satu seorang tamu yang bercerita. 2 hari yang lalu ada tukang nasi goreng melintas di depan TK. Tiba-tiba berhenti mendadak. Sambil menengok kanan kiri gitu, langsung ditegur sama petugas ronda. "Mas, sedang apa di situ?" "Ada yang memanggil, Bang," jawab tukang nasi goreng tersebut. "Mas kan sering lewat sini. Di situ kan sekolahan. Mana ada yang manggil." Mendengar jawaban dari petugas ronda, tukang nasi goreng pun tersadar. Langsung melanjutkan berkeliling. Tanpa terasa setelah mendengarkan beberapa cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan hujan pun sudah mulai berhenti. Andri dan beberapa tamu yang lain bergegas pulang. Mengingat cerita tukang nasi goreng tadi, Andri seperti tidak punya nyali untuk berjalan menuju rumah. Andri merasa harus memutar arah agar menghindari TK tersebut. Karena memang suasana sangat sunyi dan sepi, rumah-rumah kosong yang belum terisi oleh penghuninya menambah suasana seram pemandangan kiri dan kanan. Ditambah sehabis hujan dan penerangan pun di saat itu masih minim. Hanya cahaya lampu tempel petromak yang ada di teras rumah. Andri harus terus berjalan agar tidak terlalu larut malam. Tiba di sebuah pertigaan jalan dekat rumahnya, Andri dikejutkan dengan sosok makhluk dengan kain putih lusuh, rambut yang sebagian menutupi wajah, melintas dari atap rumah ke rumah lain dengan senyum yang menyeringai. Selintas melayang seperti menembus pagar kayu dan pepohonan. Andri terbelalak melihatnya. Tapi anehnya Andri seperti tidak merasakan takut. "Gila, kok bisa tembus tembok?" ucap Andri dalam hatinya. Hanya itu yang ada di dalam pikiran Andri pada saat itu. Andri pun terus berjalan melewati pertigaan tersebut. Selang beberapa langkah, tubuh Andri seperti ingin berlari, merasakan takut yang hebat. Tanpa menengok kanan dan kiri, Andri pun berlari menerobos gelapnya malam sambil berteriak, "Pak! Pak! Bapak!" Teriak Andri meminta tolong pada petugas ronda.
Sayangnya tidak ada satupun petugas ronda yang melintas di area itu. Sesampainya di rumah, tanpa mengganti pakaian, Andri pun beranjak ke kasurnya dan lekas tidur dengan rasa ketakutan. Selang 30 tahun kemudian, kini perumahan tersebut pun sudah semakin ramai. Suasana TK yang dahulu menyeramkan sudah tidak ada lagi. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi sobat mistikus yang ingin sharing cerita, baik tragedi atau kisah mistis lainnya, bisa kirim ke alamat email kami di urbanmistikusch@gmail.com atau ke akun Instagram @urbanmistikus. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Urban Mistikus dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.